Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nomi? Waalaikumsalam Om. Kabar baik Om. Sihat Om. ya? Ya. Diam tak diam kita sudah episod yang ke-7 ya. Tetapi pada kali ini kita sedikit berbeza. Biasa kita berduet berdua, tetapi pada hari ini kita ada tetamu. Tapi sebelum itu kita nak bagi tahu kepada kawan-kawan bahawa pada kali ini kita akan sembang, bincang santai serius berkaitan dengan pembantu rumah Indonesia, cerita di balik pintu. Mi, siapa tetamu kita pada hari ini? Kayaknya biarkan ibu itu yang langsung Memperkenalkan diri nggak sih Om? Ya, okey, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifatun. Saya berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Okey. Biasa dipanggil siapa Bu? Saya dipanggil Iva. Iva. Iya, pakai glamour-glamour sikit. Tetamu kita hari ini Eva. Seorang Iva ya. Iva. Iya. Seorang pembantu rumah yang berkelana ke bumi Malaysia. Iya, betul. Sudah berapa lama di Malaysia? Saya sudah 18 tahun, Pak. Ui, lama ya? Iya. 18 tahun. Tapi boleh ceritakan serba sedikit. Boleh. Bagaimana akhirnya boleh jadi pembantu rumah di Malaysia? Sejarahlah, latar belakangnya serba sedikit. Macam ini ya. Ya. Pertama kali saya masuk ikut tekong. Tekong itu maksudnya Agent. Agent, Iya. okey, agent. Agent itu datang ke rumah atau bagaimana? Agent itu datang ke rumah, Pak. Oh, ke Jawa Timur, Bukan ke Jawa Tengah. ke Jawa Tengah. Iya. Kemudian berjumpa sama family. Ya. Kemudian apa yang dia buat? Dia begitu mau kerja ke Malaysia, katanya kerja di kilang gitu. Oh, oke, saya mau. Pasal dulu pun saya sudah kerja di kilang kan. So, saya mau, saya pergi. Lepas itu, pasal saya ingat macam ini. Kalau saya merantau, biar masa depan anak saya ada jaminan. Oh, gitu. ibu sudah berkeluarga. Oh, sudah, Pak. Sudah berapa orang cahaya mata? 2, Pak. Semuanya di Indonesia. Iya, Pak. Okey. Ketika itu kalau tidak terlalu sulit lah, ketika itu usia berapa itu ya? Ketika Tahun berapa itu, Pak? Tahun berapa? Tahun berapa? Ayo, saya masih muda lah. Sekarang pun muda Sekarang lagi. sudah tua lah, Pak. Berarti pertama kali ke sini Ibu Ya. umur berapa? Awal Lulus SMA kah, 20-an. Enggak sekolah sih, saya cuma SD aja. Hanya pilih jadi pembantu rumah. Oh maaf Ibu. Enggak apa-apa. Jadi awal usia 20-an. Ya sekitar enggak. Kurang ya? Lebih lah. Oh oke. Lebih. Sudah 30-an pada ketika itu. Sekitar Dua- 30-an. 30-an. Ya. Seorang ejen datang ke rumah di Jawa Tengah, berjumpa dengan keluarga, Iya. bertanyakan kepada Eva mau bekerja di Malaysia ataupun Iya. tidak. Iya. Lalu apa jawapannya? Saya mau lah. Katanya pasal kerja itu bukan jadi pembantu rumah. Di peringkat awal. Di perangkat, oh iya gitu. Di awalnya. Di Di awalnya. awalnya itu katanya mau masuk kilang gitu. Okey. Tapi ternyata sampai di Medan, Okey. di training ke PT, lepas itu di training di Medan juga Okey. 2 bulan, lepas itu bawa masuk ke Malaysia. No. Ejen datang ke Jawa Tengah. Ya, lepas itu agent, itu Pulau Jawa kan? ya, Kemudian Medan satu pulau satu yang lain. kepulauan lain, ya. Maksudnya daripada 3 hari Pak naik bus Okey. daripada Jawa ke Medan, macam 3 hari gitu dulu tuh. Pas itu bus rusak lah apa di tengah jalan di Sumatera, betul. Okey. Pengalaman itu Pengalamannya. memang pahit. Kenapa perlu ke Medan? Ya nggak tahu itu urusan Tak tekong. maksudnya Ya. apa aktiviti yang berlaku di Medan itu? Aktiviti di Medan itu kita di training sebelum masuk ke Malaysia. Okey, berapa lama? 2 bulan Pak. Oi, lama. Ya. Antara pelatihan yang dilakukan selama 2 bulan itu? Saya dikirim ke rumah Cina. Lepas itu saya di training sana, tapi di training itu saya suruh jaga orang tua. Okey. Berarti Ibu langsung sama manusia jadi calon klien Ibu, calon Prospek prospek lah. ya. Iya.
Tak, maksudnya, okey, ibu didekatkan di sebuah asrama. Iya, ada PT. Ada- Di Medan itu ada PT, Pak. PT itu Macam sini penampungan gitu. Ada tempat penampungan. Oh, macam hostel. ya Okey, ada PT. Iya. Dan kemudian Itu diajar apa lagi? Silibus ya? ya, pertama diajar cuci WC, Cuci mesin? WC itu Kloset. toilet. Oh, cuci toilet. Okey. Nah, cuci, ya cuci. dulu kan sana namanya WC, Okey. Indonesia panggil WC. Okey, cuci toilet, kemudian Mop, mop lantai. cuci kain. Ibu, okey, di Di-training peringkat semua. awal, ibu menyatakan hasrat untuk ke Malaysia kerana bersetuju untuk kerja di kilang. Iya, Betul kan? iya, betul, Di pabrik. iya. Tetapi di sana ibu dilatih itu seperti mahu jadi pembantu rumah. Iya, betul itu, Pak. Tidak ada tidak rasa bertanya. kecewa atau rasa Ya. Bukan, tidak bertanya kepada Ya. sama agennya kah? Sudah tanya, Pak. Okey, kemudian Masa itu pun jam dahulu dikasih itu, pasal saya baik itu mamanya pun saya rawat hari-hari, boleh berjalan. Okey. Lepas itu sepatutnya dia tak bagi saya duit. Dia pun bagi saya duit. Okey. Lepas itu duit saya titipkan ke Tekong itu biar untuk anak saya masih kecil-kecil kan, Okey. biar dia buat jajan gitu. Okey. Tapi nggak sampai ke anak saya. Dimakan itu Tekong. itu sudah bermula kisah sedih, Bu. Iya, itu sedih sangat. Okey, Bu. Eva training itu selama 2 bulan. Iya. Kemudian katanya mau dihantar ke fabrik Ya. perusahaan, tapi rupanya menjadi pembantu rumah. Ya, betul. Dan training latihannya Ya. itu di Medan Ya. juga pembantu rumah. Iya. Okey. Mencukupi pada pandangan Eva latihan yang diberi 2 bulan itu. Iya mencukupi, pasal di rumah apa itu majikan yang sana itu pun diajar gimana jaga orang tua, Okey. masak Cina kan. Okey. Saya ikut orang Cina, so Okey. sudah itulah mencukupi masa itu. Okey, daripada segi latihan itu semua percuma atau ada bayaran yang dikenakan? Kalau menurut dari itu agent yang itu Tekong itu kan, Okey. katanya tak ada pembayaran, tetapi itu Cina nyonya itu dia bagi Okey. saya secara pribadi macam duit sini di Indonesia 1 juta Okey, gitu. 300 lebih lah, kurang lebih lah, iya. 300 lah. Ya, Okey, mana dia bagi. Tak, maksud saya ketika Eva training itu, Eva tidak perlu membayar apa-apa kepada Tekong. tak, Tidak perlu. ya. Okey, dan ketika Eva menyatakan hasrat mau bekerja di Malaysia, juga tidak perlu membayar apa-apa kepada Tidak. Tekong. Eva masih ingat tidak? Dalam Eva punya grup itu ada berapa ramai? Oh banyak Pak. Ada 60 kalau orang. dari kampung ibu Ya. sendiri atau gimana? Ya. Dari kampung saya ada 3 orang, Okey. tapi lain-lain daerah gitulah. Yang satu kampung tuh cuma saya 1 orang. Oh, 1 orang. Iya. Tak, yang kampung-kampung lain itu sudah berapa ramai? Berapa Yang masa di satu angkatan itu berapa ramai? masa satu angkatan saya pergi Malaysia 5 orang. 5 orang. Tak, ketika Training. latihan di itu, Medan. oh ramai Pak. Ramai ya. Oh, Ya, berarti di situ Bu, anggaplah ada banyak orang. Apakah ibu ada ujian kelulusan? Ada katanya kamu sudah lepas, kamu boleh pergi Malaysia. Oh, gitu. Maknanya bukan ibu yang menentukan, tapi berarti Bukan. Tekong Itu, agennya di sana. Agen. Apa itu? PT. PT itu, ya. itu. PT. Bu, ada tidak yang tidak lulus? Ah, Ada Pak, banyak. ada juga. Antara sebab-sebab yang tidak lulus. Ya saya kalau soal itu kurang tahu, pasal Ya. saya masuk sana 1 hari. Okey. Itu nyonya Cina itu sudah ambil saya, Okey. dipekerjakan di rumah dia. Eva, agaknya apa motivasi Eva yang betul-betul menyebabkan Eva keluar dari kampung, meninggalkan anak dan juga bapanya, mau pergi ke Malaysia? Apa alasan yang paling kuat sekali? Alasan paling kuat untuk saya supaya anak saya kalau tak susah bisa belajar, boleh ada masa depan. Maknanya biaya-biaya itu untuk tujuan iya. pendidikan anak-anak. Iya, betul Pak. Kawan-kawan, rakan-rakan yang ada di luar sana, ini sebahagian daripada contoh kecekalan wanita Indonesia yang akhirnya keluar daripada kampung, sanggup tinggalkan suami dan keluarga demi untuk menambah pendapatan membiayai pendidikan anak-anak mereka.
Nomi, Ya Om. ada apa nak tambah lagi untuk Ibu Eva? Ibu waktu pertama kali training dan meninggalkan keluarga di Jawa Tengah, apa perasaannya Ibu? Perasaan saya ya, sedih, campur aduk lah. Anak-anak masih kecil, ya pokoknya sedih gitu. Usia berapa anak ketika itu? Anak usia masa itu masih SD, Pak. Oh, Masih sekitar kecil-kecil. SD sekitar 7-8 tahun lah. Ya, anak yang kecil itu baru mau masuk kelas 1. Baru Kelas SD ya. 6-7 tahun lah. Yang besar itu sudah besar sedikit lah, macam 4 tahun. Terus apakah itu pertama kalinya Ibu merantau? Iya, pertama kali ibu merantau ke Malaysia. Maksudnya kan Ibu dari Jawa ke Sumatera. Apakah itu pertama kali Ibu keluar dari kota Iya, Ibu? keluar dari Jawa Tengah masa itu. Apa perasaan Ibu waktu ada di bus 3 hari? Di bus itu tak mandi. Pokoknya ngeri lah. 3 malam bus rusak di Sumatera pun ada. Pokoknya ngeri lah. Tapi nangis gak Bu selama perjalanan? Nangis, teringat anak, terus bayangan anak itu di mata terus. Oke. Perasaan memang sangat-sangat sedih masa itu. Okey, Eva, 2 bulan training. Iya, Pak. Jadi ejen datang. Iya. Jadi berapa ramai yang harus ke Malaysia daripada angkatan yang selama itu? Saya 5 orang, Pak. 5 orang Iya. menaiki pesawat Bukan. Menaiki boot daripada Tanjung Balai. Tanjung Balai Karimun. Iya, Okey, dia terus ke Johor atau ke Port Klang? Port Kelang. Oh, sekitar berapa jam? Lupa lah, Pak, udah lama. Dah lama. Iya. Proses yang berlaku Dia duduk di asrama lagi kah di enggak. Okey. Kita langsung Langsung duduk penempatan? enggak pergi ke rumah majikan langsung, tetapi kita duduk di rumah itu agensi ini dulu macam 2 malam. Okey. 2 Dua malam malam, iya, Pak. duduk di rumah ejen. Iya. Baru habis itu Ibu ke rumah majikan? Iya. Itu di mana permulaannya? Ibu sudah berapa majikan di Malaysia ini? Saya lupa lah, Pak, itu. Sudah Masa ramai itu pun majikan? belum paham sini kan. So Okey. pertama kali itu duduk di mana. Tapi pertama kali soal makan ya. Ya. Kita betul-betul suffer lah. Pasal disuruh order. Katanya order apa? Ya kamu mau makan apa? Adanya apa? Itu roti canai. Dia kata roti canai. So Indonesia tak ada roti tak canai? ada. Nggak Okey. ada. So lepas tu dia bagi roti canai sama saya. Okey. Pak, kenapa roti kok dimakan sama kuah? Nggak doyan, aku nggak doyan. Saya masih pakai bahasa Indonesia. Ya. Tetap perkataan saya itu nggak doyan, aku Pak nggak doyan. Roti kok dimakan sama kuah? Kalau sekarang? Sekarang ada lah mau lagi Pak. Mana pertama kali di rumah majikan 2 malam? Bukan majikan itu. Tak? Rumah Ejen. ejen. Oh, di rumah ejen. Iya. Kemudian dihantar ke rumah majikan itu berapa lama? Tak, setelah di rumah ejen tu 2 malam. Ya 2 malam Pak. Pasal Lepas- kita sampai dari itu sudah petang macam itulah. Okey. So 2 hari di sana di rumah 1 malam, 2 malam lah. So baru dihantar ke rumah majikan. Majikan yang pertama Iya. di mana? Damansara Heights Pak. Oh, Ya, orang kaya Pak. itu Rumahnya pun 3 tingkat. Wah. berapa ramai pembantu yang ada di sana? Yang pembantu rumah di rumah majikan itu, rumah 3 tingkat itu, berapa ramai pembantu rumah? Ada 3 Pak. Iya. 2 Indonesia, 1 Filipino. Oh, Apakah itu Ibu 3 itu satu lantai satu atau setiap orang berbeda pekerjaannya? Setiap orang berbeda Naomi. Kakak first time datang kan biasa suruh bawa vacuum rainbow dari tingkat A3. Pergi ke bawah beratnya minta ampun. Ini barang apa? Puan belum pernah kan pegang Ya. vacuum itu kan. tak vacuum jenama Rainbow Pak. tinggi. Tinggi. Kan yang bulat itu ada kan? air. Kan? Aduh. Lepas itu dari etik tingkat paling ujung 4 Okey. pergi ke bawah 1 hari vacuum karpet ada lain vacuumnya, Ya. vacuum cotton lain, Itu kalau ditilam lain kan? tilam lain.
Itulah kebagusannya rainbow. Berapa lama bermain ataupun ibu membuat semua perkara atau memasak ke atau Oh sekadar iya, vacuum fokusnya ibu saja? di mana, Bu? Fokusnya ibu pertama kali ibu khusus untuk cleaning, Pembersihan. pembersihan, ya. Okey, hanya cleaning saja. Ya. Memasak tidak ya? Memasak Filipino. Filipino. Kemudian Mencuci cuci baju. kereta. Cuci kereta itu kita kan ada 2 Indonesia. Okey. Lepas itu kalau cuci kereta itu ya kita gantian lah. Sama-sama itu. Saya yang sama Indonesia itulah. Oh, ganti-ganti. Ya. 2 orang sama-sama kerjakan. Membasuh pakaian. Membasuh pakaian itu gantian. Iyalah gantian, Pak. Sama pembersih itu ada 2. Okey. Satu, Dia bawa kategori pembersihan lah. ya, ada saya sama kawan saya itu orang Aceh. Ya. 2 orang itu sama-samalah kita Okey. bersih-bersih itu. Okey. Berapa lama boleh mudah menyesuaikan dengan suasana di Malaysia? Lama, Pak. Pasal Lama. antara segi perkataan, Okey. walaupun sama bahasa kan, Ya. tapi ejaan itu nggak sama, Pak. Dia bilang, Atun, hari ini nggak usah masak, kita makan di LW. EW itu apa, Mem? Saya gitu. Okey. Lepas dah sampai di itu PJ yang besar itu. playground sana. Okey. Pas itu kita bawa anak main, kita makan di EW. Pertama kali, alamak Mem, EW awe. Bahasa Indonesia betul Iya, awe betul, kan. awe. Oh, iyalah, betul. Betul, saya pun sampai itu semua orang, apa Tun? Awe? Iyalah kalau di ini pun di Indonesia awe, bukannya EW. EW apanya? Saya pun yang gitu. Ya. Itu kenangan yang paling diingati Ya, paling diingat. Lepas itu bila pasar malam, Okey. kalau pasar malam, Damansara pasar malam sebelah mana? Bangsar, Pak. Bangsar. Ya. Okey. Disuruh saya pergi pasar malam. Okey. Pasal saya pertama kali masuk, saya memang katanya masuk kilang kan. Saya Okey. pakai segi baju itu, saya pakai jeans, t-shirt hari-hari tak ada pendek itu tak ada kan. Untuk Okey. kerja kan susah. Okey. So dia bilang sama PA dia, Okey. kan ada PA itu Virus nama dia. Okey. Pergi bawa ke pasar malam. Iya, bawa Belikan celana pendek. ya celana pendek. Loh, Bu, Mem, pasar malam itu apa? Okey. Saya kan udah tua, kenapa dibawa pas saya pasar malam? Okey. Kalau di Indonesia pasar malam itu kita tempat main. Ya, tempat budak-budak, Om. Main Playground. Bukan. Lebih ke arah macam sini itu apa namanya, Pak? seperti tempat karnaval. Karena yang ada itu. Oh, itu pasar malam. Di Indonesia itu fun pasar fair. malam. Fun fair. Sini namanya fun fair. Di Okey. Indonesia pasar malam. Itu bezanya. So, lepas itu, Mem, saya udah tua kok dibawa ke pasar malam buat apa? Loh, nak beli baju. Loh, pasar malam kok beli baju? Saya gitu. So, saya ikut aja. Ternyata sini pasar malam tempat jualan. Sayur mayur, baju ada. Semua ada. Ya, macam itu. Di pasar malam Bangsa adakah jual bakso ketika itu? Baju, Pak, bukan bakso. Oh, tidak, dia tidak campur ya? Maksudnya di sana ibu menemukan makanan Indo juga nggak waktu di bazar? Di Bangsa itu? Nggak ada. Oh, enggak. Dia betul-betul pasar malam Pasar malam. untuk Pasar pakaian malam saja. untuk pakaian sama sayur, Okey. buah-buahan gitu kan. Okey. So dia belikan saya baju itu semualah di pasar malam itu. Yang ada bakso tuh udah upgrade Om tahun ini. Kerinduan kepada anak di peringkat awal itu. Oh, memang sangat rindu, Pak. Ya. Sangat-sangat rindu. Tapi ibu waktu zaman dulu kan kalau 17-18 tahun lalu ya, Iya. belum ada HP ya Bu ya. Iya, Jadi Ibu kirim- berkomunikasi ke keluarga tuh gimana Bu? berkomunikasi keluarga itu kan sudah ada HP, tapi HP tulit-tulit itu. Oh, bisa Oke. telepon ya berarti ya Bu? ya? Ya, pakai handphone itu, situ pakai handphone line rumah itu, handphone Okey, rumah. okey. Saya telepon keluarga lah, gitu. Oh, dia pakai direct line. Direct line ya. Tidak pakai handphone. Tapi harus minta izin dulu sama Okey. Berapa majikan. kali majikan memberi kebenaran untuk menghubungi? 1 minggu 1 kali masa itu. Berapa lama? Macam 10 menit pun
10 minit. Ya. Ibu rasa itu okey? Sudah oke, alhamdulillah okey. boleh dengar suara anak, alhamdulillah. Okey. Di peringkat awal, majikan yang mula-mula, ibu diberi peluang berehat. Maksud saya, hari rehat, hari libur ke, adakah? Masa dahulu tuh Tidak nggak ada, ada, Pak. Jadi Masa dahulu nggak ada rehat libur. Jadi ibu kerja 7 hari dalam seminggu. Iya, masa dahulu memang gitu. Ya, Ini kan undang-undang baru yang sekarang ada dapat cuti itu kan. okey. Oke, kalau dulu ibu kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Dulu kerja daripada pukul 6 saya udah bangunkan anak-anak. Pasal budak mau pergi sekolah kan. 6 itu kita mandi, sholat dulu. Lepas itu kita buatkan breakfast. Siap breakfast, bangunkan anak-anak di tingkat atas. Turun, suruh hantar pergi sekolah lah, siapkan semua itu. Ibu, majikan orang berbangsa Tionghoa yang mula-mula, tidak? Cina. Cina lah, Iya. orang Tiongkok. Tionghoa. Tionghoa lah, orang Cina. Iya. Jadi ibu Islam, dia tidak ada masalah Tidak untuk ada masalah. dia memahami kan? Iya. Bu, seorang isteri daripada Indonesia datang ke Malaysia, tinggal di semua majikan, di rumah pula. Ibu tidak ada rasa takut, canggung atau bagaimana? Rasa canggung itu ya ada, Pak. Okey. Pasal gimana ya? So pertama kali datang tuh ya canggung, malu, Ya. mesti ada, Pak. Ada pernah terpecahkan pinggan? Oh, kalau terpercerahkan pinggan itu nggak ada, nggak ada, Meros- Atau barang rusak yang di terrosakkan tangan barang. ibu gitu. Nggak ada. Saya ingat nggak ada. Nggak ada, ya? Kalau seandainya kayak gitu terjadi, potong gaji bu biasanya. Enggak. Tapi macam soal itu yang pertama kali macam kita beli brus gigi, Ya. kita nak beli berah, Okey. panti apa itu? Semua itulah kebutuhan kita pribadi itu, Okey. macam sabun, semua tuh kita tolak gaji. Okey. Oh, tolak gaji. Iya. Mana kata kalau ibu mahu beli baju baru, Iya. tolak gaji. Ditulis. Ibu mahu beli perfume. Iya, ditulis, Pak. Okey. Itu Semua berlaku ditulis. berapa lama bu? Itu berlaku selama macam 1 tahun gitu. Oh berarti setelah dari 1 tahun kalau Ya mungkin dia, Dia tengok. tengok kita gimana. Okey. So lepas itu oke. Ibu, kalau tidak keberatan lah, agaknya ketika ibu mula-mula masuk itu, berapa ibu dibayar gaji? Kalau ringgit Malaysia itu sekitar berapa ringgit? Dulu kan cuma 400 saya masuk, Pak. RM400. Iya, Okey. masih murah sangat. Om shock ya. Tak, 400. Dan saya fikir kalau dia ada 4 pembantu rumah, 3 pun, dia baru bayar 1,200. Tapi pada Tapi kan 17, Filipino mahal, Pak. 18. Oh. Kalau Filipin mahal. Dia punya beza sama Indonesia beza. Lebih mahal mereka, Asal Ibu. Filipin kan katanya pandai speaking kan. okey. So beza memang baik. Di rumah itu ada juga pembantu rumah Filipino. Ya, Oh, dia cooking. dia cooking. Ya. Tapi Fokusnya dimasak. tinggalnya di kamar-kamar yang berbeza atau diletakkan sekali? Satu tiga? kamar semua. Yang 2 Indonesia 1 kali, yang Filipin di atas sama budak-budak. Okey. Saya mau nanya, Ya. ibu berapa lama kerja dalam 1 hari? Berapa jam? Dari jam, tadi kan ibu bilang jam 6. Ya, Sampai jam 6 berapa? Sampai pukul 9, 10 habis dinner sudah. Sampai pukul 10. 10 lah. Ya, tapi kadang kalau bos ada fashion show, kita sampai pukul 12, 1 masih tunggu. Fashion show. Di rumah? Bukan di luar, buka gig. Okey. Oke, terus ibu waktu ibu Mi, kalau dia berapa jam tadi? Mana daripada jam 6? 6 ketemu 6, 12 tambah 12 tambah. 16 jam ya? 16 Okay. lama. Tapi di Ada antara istirahatnya, itu, Bu. Ada, maksudnya kita masa gosok baju, macam itu kan kita pun di bilik kan ya boleh rehat. Boleh rehat juga lah. Macam itu. Apa suka dukanya waktu ibu bekerja di majikan pertama ini? Majikan pertama yang saya punya duka ya, Ya.
saya di sini baru habis potongan Pak 6 bulan. Oh, ibu, apa jenis potongan yang ibu kena potong itu gajinya? Iya, saya punya gaji kena potong 6 bulan. Selama 6 bulan itu saya nggak dapat gaji apa-apa. Okey. Lepas itu sudah 6 bulan saya dikasih kabar kalau anak saya kesiram air panas seluruh tubuh. Okey. So hati itu memang sangat sedih. Sangat sedih. Begitu sedih sangat. Sudahlah uang. Uang nggak ada. Okey. So Kemudian? terpaksalah kena pinjam sama bos. Abah Nasib baik bos bagi. berbagi. Masa itu bos masih di London. So saya cakap sama PA dia marah-marah sama saya. So saya curi langsung telepon, bukan curi telepon bos saya di London. Okey. Pas itu bos saya cakap, kenapa you punya itu saya sudah bagi tahu sir, saya sudah cakap sama Cik Virus tapi Virus tak bagi respon. Okey. So saya memang ambil telepon ini, saya telepon bos lah. Saya dial nomor London. Pasal saya memang betul-betul kesusahan, anak saya kesiram air panas. So saya memang betul lah saya cakap macam itu. So saya memang minta tolong bos hantar duit ke kampung untuk biaya operasi anak saya. Itu Dan diberi, Bu. sekitar berapa anggaran kosnya itu? Oh masa itu banyak Pak, saya sampai lagi 1 tahun macam itu pun saya tak dapat gaji lagi. Belum dapat gaji lagi ya? Belum. Okey. Tapi Eva beruntung juga dapat majikan Iya, yang saya memang sangat beruntung saya dapat majikan yang baik. Lepas itu saya pun dapat misal bukan naik pangkat itu bukanlah. Lepas itu saya jadi pembersih, lepas itu saya khusus untuk jaga budak. dia bagi kursus. Bukan, saya khusus Ya, untuk jaga budak-budak, Pak. Okey. Masa itu kan saya kerja dari atas, Sekarang sudah tingkat- tak perlu. Sekarang Tak udah perlu. naik Saya level. Sudah cuma naik pangkat. Saya naik pangkat katanya lah. Sama driver, ambil budak, hantar budak tuition sana sini sama budak gitu. Jadi kalau udah sama budak berarti fokusnya di budak aja Iya. ya, nggak usah membersihkan Enggak, lagi. saya enggak membersihkan, enggak pegang apa-apa gitu. Tapi selama itulah 1 tahun memang 1 tahun itu memang sangat suffer lah saya. Eva, setahun tidak dapat gaji. Iya. Itu kerana Lebih dari setahun lah Pak. Potongan 6 bulan. Lepas itu saya pinjam untuk biaya anak operasi semua itu. mana di peringkat awal tidak ada gaji 6 bulan. Iya. 6 bulan itu katakanlah gaji 400. 400 sekitar 2,000 lebih. 2,400 lah. Iya. Kan? Jadi sekitar 2,400 itu sebenarnya wang apa? Wang apa yang dipotong itu? Ya katanya sih untuk biaya saya masuk Malaysia Pak. Okey. Jadi mungkin Om kurang tahu kali ya, Oke. kalau di Indonesia Oke. biasanya agent itu ketika mau memasukkan orang Indonesia ke Malaysia akan Oke. potong gaji mereka Okey. gitu. Jadi mereka biasanya berhubungan langsung sama majikan dan akan ada beberapa percentage diambil sama agent. Agent Malaysia dan Agent- juga agent Yang aku tahu agent Indonesianya. agent Malaysia tidak ada bayar apa-apa lagi. Oh, Biasanya- ya itu owner yang majikan yang ambil saya agent dari sini bayar. Okey. Gitu Pak. Maknanya ibu selesaikan urusan bersama dengan ejen yang di Indonesia Juga di Malaysia. juga di Malaysia. Iya. Jadi mereka biasanya Om, ini nggak tentang pembantu rumah tangga ya Om ya. Okey. Biasanya rata-rata baik itu yang kerja kilang, baik itu yang jaga orang tua akan ada biaya potongan gitu loh Om setiap gaji mereka. Nah mungkin Ibu juga udah ngalamin itu udah dari 17 tahun ya Bu ya, 17 tahun yang lalu sampai sekarang sih Om itu. Cuma kalau sekarang kan mungkin gajinya lebih tinggi ya. Sekarang gajinya lebih tinggi. Kurang Lebih lebih berapa manusiawi. sekarang? Sekarang setiap minggu pun dia dikasih cuti kan sekarang Okey. Pak. Kalau dulu 400 ringgit 400 udah nggak ada cuti. nggak ada cuti, nggak ada Kerja ini. panjang. Tapi memang pada saat itu kan belum ada Belum ada aturannya. undang-undang kayak Belum gitu. ada peraturan. Ya. Dan Oke. kalau seandainya Bu tidak dipotong gaji, Ah, ya. harusnya berapa yang Ibu dapat? Ibu tahu nggak? Oh, saya itu Kurang tahu ya, semua Bu, ya? Kurang tahu lah itu Ibu kalau 400 itu bulat lah. Iya. Maknanya kalau gaji ibu 400,
400 itu terus dibayar kepada ibu. Dan kemudian bagaimana ibu menghantar kepada keluarga itu? Suruh itu bos hantar, Pak. Oh, jadi bos langsung hantar ke Iya. keluarga ya, Bu Biasanya ya? ibu, saya tidak mau tahu jumlahnya. Berapa peratus? 50%? Kita bos pun baik. Kamu jangan semua hantar kampung gitu kan. Okey. Tapi bos, ini anak saya baru sakit. Okey. So saya pun masih pinjam sama bos. Okey. So gimana sama caranya supaya anak saya boleh tak ada kesan cacat ke apa gitu kan, Pak. Okey. Itu yang paling mustahak kan. Utama, itu yang paling Paling utama. utama untuk anak. Kita merantau demi anak. So dengar anak sakit kayak gitu ya kita Kita harus rasa itulah sedih, ya. Bu, Sedih. Memang sangat-sangat sedih. Eva, kisah pembantu rumah Malaysia Indonesia ni kalau kita buat catatan lah, Ya. kita boleh jadi novel yang panjang. Ya. Sebab saya tengok kadang-kadang ada kes di mahkamah kan, ada kes majikan dengan pembantu rumah, kemudian ada kes penderaan. Pengalaman Eva sendiri bersama majikan yang ada ini? Untuk pengalaman saya pribadi, alhamdulillah Okey. saya nggak pernah didera sama majikan, nggak Okey. pernah itu, semua majikan Ya. saya baik, Okey, sir, semua baik. semua okey lah. Ya. Agak-agak kawan-kawan yang Kawan-kawan. lain itu, kenapa jadi begitu? Ya, kalau dengar dari kawan, mereka. dari apa itu newspaper, Ya, semua dari daripada- berita-berita telepon, Okey. banyaklah yang didera macam itu. Itu kurang tahulah saya macam mana. Tapi ada kan? Ada. Yalah, dia nasib lah. Ya, itu Ni. nasib lah, Pak. Kalau sampai kena dera macam itu. Ya. Mi, dia ada apa punca kalau mengikut pandangan Nomi ya, yang sampai didera majikan apa? Kalau di Indonesia Om, Ya. itu kisahnya banyak Om. Okey. Rata-rata sebenarnya lebih ke arah domestic abuse, lebih ke arah Domestic abuse. dipukulin, Ya. Ya. mungkin dihajar gitu. Kalau ditanya kenapa, mungkin ya, kan kita harus akuin yang datang ke Malaysia itu beberapa tidak jalur resmi. Okey. Jadi kalau tidak jalur resmi mungkin tidak dapat training. Okey. Nah, ketika dia bekerja, kadang namanya kita seorang bos kan maunya Yang ada perfect gitu. perfect ya. Okey. Nah, akhirnya orang-orang yang tidak dapat training Ya. sering melakukan kesalahan, ya mungkin cara paling mudah ya mungkin dipukul gitu loh Om. Okey. Jadi kalau di Indonesia yang paling sering banget terdengarnya tuh domestic abuse. Domestic abuse. Ada pun paling sexual harassment ya kalau Okey. tambahannya, cuma kalau sexual harassment itu kan kita nggak bisa disclose lebih banyak kalau yang itu. Ya. Maknanya Eva setuju kalau mahu menjadi pembantu rumah mesti ikuti training sebelum datang ke Malaysia. Ya, saya setuju kayak gitu. Supaya nggak ada kejadian yang macam kriminal gitu, macam dipukul, katanya disetrika lah, Ya. apalah gitu. Maknanya Saya mohon kalau mau datang Malaysia, kalau mau Jalur jadi resmi. pembantu yang resmi, resmi yang ya. satu Ikut kena ada jalur. ya ikut jalur yang kena ada training satu. Okey. Di training dulu supaya di sini nggak kena siksa kayak gitu. Okey. Yang kedua, saya fikir perlu juga sebenarnya di Malaysia ini kita ada 3 bangsa utama. Ya. Kan ada Melayu, ada Cina, Ya. ada India Ya. dan ada bangsa-bangsa lain. Iya. Jadi saya ingat juga kalau buat ini ketiga-tiga ini kan agamanya berbeza-beza. Iya. Ada Islam, ada Buddha, Iya. kan, ada Hindu dan sebagainya. Jadi Eva rasa ini mesti masuk dalam kurikulum pembantu rumah. Memahami majikan Memahami Malaysia. budaya atau Ya. memahami. Ya, kena memahami, Pak. Ya. Kadang kita baru apa itu dia pun nak sembahyang kan. So Okey. suruh bersihkan tempat sembahyang itu kita pun harus respect. Betul tak? Oh, betul lah. Nah, gitulah. Atas kerja. Iya, atas kerja. Itu pandangan saya. Pandangan Iya. saya. So, Nomi rasa apa penambahbaikan yang harus dibuat daripada segi sistem Malaysia Kalau- Indonesia pembantu rumah itu sendiri? Mungkin gini ya Om ya, Ya. kalau di Indonesia itu ada namanya BP2 TKI ya. Iya. Itu sebenarnya Badan Perlindungan TKI. Okey. Nah, tapi Itu di kedutaan atau itu bagian dari sebuah lembaga baru, Lembaga. institut saja, Okey. khusus fokus untuk BP2 TKI. Kalau sekarang mungkin BPMI kalau nggak salah namanya, Okey. BP2MI. Nah, tapi yang jadi masalah
kenapa di Indonesia itu sering terjadi penipuan, mau berangkat ke negara orang, ternyata akhirnya kejadiannya perdagangan orang kan, Iyalah. gitu. Karena banyak dari mereka nggak tahu membedakan agen yang resmi sama agen yang tidak resmi, Okey. yang fake. Ya. Dan banyak dari mereka yang kadang udah training ya seperti ibu lah, misalnya kayak udah maunya jadi apa daftarnya, di trainingnya jadi apa. Dan untungnya ibu trainingnya masih di Indo, beberapa orang trainingnya di negara orang, Om. Oh, okey. Dan itu malah berbahaya sebenarnya kalau yang training Tapi di negara kalau orang. kita saya rasa lah, kalau saya sendiri, sebab saya tak ada pengalaman ada pembantu rumah Iya. kan, jadi saya fikir mesti mengikut jalur peraturan yang betul kan. Kalau tidak, nanti sekiranya ada hadapi masalah, Iya. nanti dia akan timbul beberapa isu yang susah untuk diselesaikan. Iya. Kemudian saya bertanya lagi, Bu. Boleh. Pasport. Iya. Ada setengah itu kabarnya ada majikan yang suka menyimpan pasport pembantu Menahan. rumah. Betul ke Iya, berlaku? betul Pak. Kenapa itu berlaku? Yang masa dahulu saya selama 4 tahun itu memang saya tak pernah pegang paspor. Bentuknya paspor pun kayak gimana nggak tahu kan. Bila pertama kali masuk aja Okey. sudah agent pegang, langsung diserahkan ke majikan. Oh, okey. Kita nggak pernah nampak itu paspor gimana. Jadi Eva dapat pegang balik pasport ketika bila? Sekarang kan ada undang-undang baru. Okey. Paspor itu kena kita sendiri yang pegang Pak. Kalau dulu Dulu ya. tidak ada undang-undang itu, Ya. jadi majikan yang pegang paspor. Iya betul. Mungkin ini kali Om, ya namanya kita datang orang baru, kita kan pasti ada ketidakpercayaan dulu ya Om di Okey. awal-awal. Jadi biarkan majikan. biarkan majikan memegang mungkin paspor. Kalau seandainya mereka mungkin lari dengan membawa uang atau misalnya melakukan kesalahan Ya. yang merugikan, kan ada identitas Okey. yang dipegang. Ibu pernah berhubung, Eva pernah berhubung sama kedutaan? Enggak pernah. No, kalau kedutaan ada program apa-apa ke Oh, Hari ada. Indonesia ke, ibu Ada. ada ke kedutaan? Ya ada. Dan di kedutaan itu ada yang khusus menjaga pembantu, bukan maksudnya orang yang bekerja tidak semestinya pembantu rumah. Kalau ada kes-kes tertentu, Oh saya rasa itu ada Pak. ada ya? Ada ya. Yang itu ada apa itu Pertimik kalau nggak salah Okey. itu selalu menolong kes pembantu-pembantu Kes pembantu rumah. Ya. Fah, ada tidak macam NGO ataupun komuniti-komuniti pembantu rumah ini kan? Kita kan Malaysia ini luas. Ya. Di sebelah Kelantan itu budaya beza sedikit, Ya. Johor beza sedikit, Ya. Sabah Sarawak. Ada tidak komuniti-komuniti pembantu rumah Indonesia yang bergabung membentuk komunitas yang besar ada? Ada macam saya pun ikut gabungan Love ini yang t-shirt saya pakai ini. Okey. Itu memang itu kebanyakan Love, kumpulan Love itu kebanyakan pembantu rumah. Okey. Pasal dia cuti, kalau dia cuti kita pergi healing lah. Biasanya Gitu, ya. ke mana? Nanti saya mau Ya, mengintai. pergi Bangkok, Oh, kadang okey. ada pergi Thailand, Singapura. Itu rombongan lah. Iya, Pak. Itu Kita kadang ada 4 bus. Oh, Ya, semua Berarti itu rame ya, pembantu Bu, rumah. ya? itu kena minta izin sama majikan kata. Kan kita sekarang dibagi cuti. Okey, bagi cuti kalau mau pangkor takkan 1 hari saja. Berapa Kita lama itu, kalau Bu? ke Pangkor itu kan kita Sabtu malam itu sudah dibagi cuti sama Okey. majikan. Okey. So kalau kita ke Pangkor itu cuma 1 hari saja Pak. Kita pergi malam. Day Okey. trip ya. Okey. Balik itu Ahad petang macam itu udah balik Pak. Maknanya Eva rasa Tidur di bus. Eva rasa semenjak Eva datang sudah banyak penambahbaikan dibuat kepada pembantu rumah ya. Iya. Maknanya kalau dulu daripada 400 tak ada Ya. cuti. Sekarang ini gaji minimum. Minimum Pak. Ikut undang-undang. Ikut undang-undang Iya. 1.500 Iya. dan kemudian dapat lagi bercuti. Iya. Tapi utuh ya Bu ya, nggak ada potongan lagi ya. Nggak ada potongan, semua ditanggung majikan. Alhamdulillah. Tinggal kita jaga hubungan Iya, yang baik Iya. dengan majikan. Semua makan minum semua ditanggung. Alhamdulillah. Ibu, aku mau nanya ya Bu ya. Ya. Kalau kita yang ada di orang office, Ya. itu biasanya kan ada levelnya ya Bu ya. Iya. Apakah pembantu punya level atau masa depan gitu Bu?
Bagi saya pembantu juga ada. Pasal masa saya kerja pun saya dapat anugerah best mate. Wih. Bu, siapa yang beri, Bu? Majikan saya. Oh, okey. Dia buat apa? Kayak macam competition ya Tak, bukan sijil kan? Sijil. Ya ada sijil ditulis itu. Dia ada itu Okey. semua. Di frame di rumah. Ya. kan? Oh. Kenapa ibu boleh dapat itu? Mungkin ya saya Mungkin ya. itu terlalu baik gitu. So dapat best mate. Ada nggak kejadian Bu sebelum dipegang sama ibu sama sesudah dipegang sama ibu? Biasanya itu yang kan yang agak mempengaruhi penilaian seorang majikan, seorang bos gitu. Iya ada. Pertama-tama saya kan jaga 5 anak ya. Tadi saya sudah ceritakan pertama kali saya kerja bersih-bersih. Lepas itu saya sudah dapat pegang budak, 5 budak itu. Dulu sebelum saya pegang itu budak itu selalu sering sakit lah gitu. 1 minggu itu kan 5 anak, kadang ganti-ganti. Kita pergi hospital Subang Jaya sana itu sampai dokter pun bilang, "Weh Datin, kenapa tak pernah pergi sini?" Ya gitu. So lepas itu Datin bilang, "Oh, saya sudah dapat pembantu yang sangat bagus. Dia banyak bagus jaga anak-anak saya." Kemungkinan itu dari pelan-pelan itu, so saya dapat itu best mate lah. Oh, Apa perasaan ibu tuh? Perasaan saya Oh, ya dapat bonus enggak? Dapat bonus. bangga. Ada bonus tambahan enggak, Bu? Ada masa itu pun dikasih duit saya. Okey. Bu, jadi pembantu rumah ini mengikut orang Malaysia Ya. kadang-kadang ada persepsi yang dia pembantu rumah. Iya. Kan kadang-kadang dia terlupa di Indonesia ni pun ada juga orang yang super rich, kaya raya sangat. Ya. Kan yang orang ingat Indonesia saja pembantu rumah. Padahal bukan begitu. Jadi pada pandangan ibu bagaimana mahu mengubah pandangan persepsi ini, Bu? Ya. Untuk mengubah pandangan untuk diri saya. Tak, ya. untuk orang Malaysia mengingatkan bahawa bukan semua orang Indonesia yang datang itu pembantu rumah. Ada juga yang datang itu sebenarnya orang kaya. Oh ya. Ya kan? Bagi saya untuk majikan-majikan ya Ya. yang ambil meat ya dari Indonesia macam itu. So saya mohon dia pun juga manusia kan. Ya. Kalau ada silap, ada salah mereka pun Maafkan. maafkanlah dia pasal gimana ya? Kadang dia orang masuk sini ada setengah yang di training, ada setengah pihak yang enggak di training. Okey. Gitu, Pak. Tapi So, macam kalau ada kesalahan macam itu, janganlah sampai disiksa. Kalau dengar itu ada yang disiksa itu pun ditengok di laman web macam Ya itu kan. pun kasihan tidak juga bagus. kan. Ya. Mana hormatilah pembantu rumah Ya. itu sebagai manusia. Ya, macam Kan? itulah. Dan untuk kawan-kawan di luar sana, ini satu seorang pembantu rumah. Kan? Eva ini akhirnya dia dapat anugerah pembantu rumah terbaik. Ya. Dan kemudian tapi kita kena faham bahawa kedatangan beliau daripada sebuah kampung di Jawa Tengah. Ya. Kemudian dibawa 3 bas, Ya, betul. 3 hari. 3 hari. Ya, Dalam kemudian bas. dalam bas. Kemudian dengan penuh kesedihan sampai pula di training di Kota Medan, dijanjikan kerja di fabrik kilang, akhirnya jadi pembantu rumah. Ya. Dan di Jawa Tengah hanya berkelulusan SD, sekolah rendah. Ya, betul. Kan? Tapi hari ini kalau melihat orangnya tidak menyangka ibu Oh, boleh. oh. Okey. Ibu rasa Ya. itu ada sumbangan atau kontribusi daripada majikan. Ajar sikit-sikit bahasa orang putih ke macam mana ke? Ya, saya alhamdulillah ya. Ya. Walaupun saya enggak sekolah, Okey. kalau disuruh cakap bahasa Inggris ya alhamdulillah. Ya, sudah boleh ya? Boleh, insyaallah. Tapi Om tahu nggak Ya. tadi sebelum kita mulai recording, saya bertanya sama ibu, ternyata anak ibu ini tentara loh Om. Oh, Jadi okey. ini saya cukup kagum ya karena Okey. biasanya kita banyak memandang rendah pembantu. Ya. Ternyata ibu bisa menyekolahkan anak setinggi itu sampai jadi orang. Apa perasaan ibu? Perasaan ibu ya, anak saya ya yang kecil jadi bidan. Okey. Dia Dia perempuan. Iya, yang pertama itu tentara. Okey. Alhamdulillah.
yang kecil itu Pak, Ya, walaupun saya seorang pembantu ya, ya. anak saya dapat nomor satu sekolah itu. So masa itu saya saya seorang pembantu rumah, anak saya boleh dapat juara nomor 1 Pak. Di sekolah. Di Di sekolah. sekolah university Oh, maknanya kebidanan itu. jangan Saya fikir boleh berjabat tangan sama Bapak Pendidikan apa itu? Menteri, Menteri Pendidikan Semarang. So saya dalam hati saya, Dinas Pendidikan. ya alhamdulillah, masya Allah, saya sangat bersyukur. itu doa ibu sangat Iya. kuat ya. Betul Kepada betul saya anak-anak dan alhamdulillah. anak-anak juga faham. Jadi untuk kawan-kawan Indonesia saya yang menonton podcast ini Nomi ya, sebenarnya apa yang pembantu rumah Indonesia buat di Malaysia itu satu perjuangan itu. Oh memang perjuangan sangat keras Pak, Ya. supaya anak-anak bisa berjaya. Jangan jadi seperti ibunya. Ya jangan jadi seperti saya jadi pembantu rumah. Dan ibu sudah mencapai impian ibu yang itu. Ya sudah alhamdulillah. Tapi Om, ini fakta yang cukup menarik ya Om ya. Ya. Kenapa? Karena saya pun bergaul sama ekspat, saya juga bergaul dengan pembantu Iya. itu. Jadi biasanya yang saya lihat kalau ekspat di sini mungkin lebih ke arah hura-hura. Okey. Tapi kalau yang pembantu mungkin karena udah punya keluarga, udah tahu tanggungan, jadi benar-benar sangat bertanggung jawab terhadap hidup dan akhirnya lebih terarah secara hidup. Dan yang aku lihat justru walaupun kami kadang lebih dapat penghasilan lebih banyak, Okey. tapi kami juga kadang-kadang suka emes bagaimana pembantu yang gajinya lebih sedikit dari kami boleh Oke. punya rumah di kampungnya, boleh punya tanah yang banyak, bahkan sampai bisa nyekolahin anak sampai ke level kuliah. Dan itu saya sering banget ketemu itu di sini. Jadi kayak saya sendiri juga nggak Ya. bisa ngomong, speechless Om. Ya, cuma saya fikir satu kan. Ya, bagaimana kita bermula itu pun tidak penting. Iya. Yang penting nikmati proses. Iya betul Pak. Kan, dan akhirnya anak itu akhirnya boleh berjaya. Iya. Cuma ibu katakanlah ada pembantu rumah yang dia terinspirasi dengan cerita-cerita Eva ini. Apa nasihat khusus Eva kepada mereka ini? Nasihat saya, kalau memang ada yang kawan-kawan yang belum berjaya, semangat berjaya kan, maksudnya diri itu kita kena kuat gitulah. Kena kuat ya. Jangan kalau saya sarankan ya, untuk kawan yang macam di rumah majikan itu ada yang tertekan gitu kan Pak, Okey. betul tak? Ya. Ada yang tertekan, ada yang tertindas. Tolong pertahankan, jangan sampai lari dari rumah majikan. Apa keburukannya jika lari? Kalau sampai dia lari kan, kalau sampai itu majikan report sama Polis. sudah kena blacklist, dia pun akan susah sendiri. So dia di sini akan hidup kosong. So gimana Pak? Nanti dikejar-kejar polis. Jadi lagi susah. Ya? Dari ilegal kan. So Okey. sangat susah kan Pak. So saya pesan Okey, saya. kalau ada masalah, jika ada masalah dengan majikan atau majikan buat yang bukan sewajarnya, so apa nasihat Eva dalam hal ini? Yang Kalau bertahan setakat mana boleh bertahan, Ya. kan? Kalau itu sekurang-kurangnya sebelum masuk rumah majikan kan kita dibagi tahu kena minta nomor KBRI. Okey. Kalau tak kan pandai-pandailah kita Pak, kita kan namanya kerja mesti ada berjiran kan. Okey. Pandai-pandai kita macam mana gitulah minta pertolongan. Minta pertolongan ataupun antara nombor telefon Iya. yang wajib ada Ya, wajib ada, mesti kena ada. Maksudnya di KBRI, di kedutaan. Kedutaan Indonesia itu kena ada. Dan mungkin juga tadi ibu sebut tadi ada NGO khusus. Apa? Humas apa? Humnas. Ya, ada Ormas. ormas. Itu, ya. Ada ormas-ormas Ya. khusus yang mungkin boleh membantu, Iya. kan? Saya pikir Banyak itu ormas yang itu kan. yang membantu, Ya. saya pikir itu perfect. Okey, Mi, ada lagi? Mungkin aku mau nanya sih Bu ya, kalau seandainya Ibu mohon maaf tidak jadi pembantu, Ibu pernah nggak membayangkan Ibu akan jadi apa saat ini?
Oh, saya membayangkan kepinginnya jadi bos. Sama. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya, angan-angan, Mimpi, ya, mimpi. angan-angan. Mudah-mudahan di sini berapa tahun lagi di Indonesia boleh jadi kan? Oke, Betul, Ibu Ibu saya pingin ini. Ketika SD itu cita-citanya jadi Iya. apa? Oke, Ibu Ni kan nanti udah nak lama dengar, ya. Mimi, nak dengar ketika SD itu cita-citanya Oke, mau Ibu jadi cita-cita apa? SD mau jadi apa waktu kecil? Ayo. Bila SD itu cita-citanya. Saya belum ada itulah pasal masih kecil-kecil itu. Ya. Mak sudah dikawinkan lepas lulus SD. Oh, So, belum sampai pikir pikir lagi. Ibu usia berapa kahwin? 16 tahun, Pak. Oh, Masih okey. kecil. masih kecil ya Om. Ah, Tapi saya itu kawin 16 memang tahun. dulu zaman dulu ya Om. Itu tidak pelik kerana mama saya pun menikah ketika usia 15-16 tahun. Iya. So, Kan. itulah masih kecil lah, Pak. Oke, Ibu kan udah lama di sini ya. Iya. Ada rencana balik ke Indonesia nggak Bu? Untuk selamanya? Atau lebih? Ada, mesti ada. Oke. Sudah ada rumah banglo di Jawa Tengah. Alhamdulillah. Ada ya. Bu, kalau pulang itu mau Mau bikin apa? ya, mau jadi apa? Apa aktivitinya? Rencana saya mau buka kios. Kios. Ya. Bisnes apa? Iya, untuk macam sini runcit lah. Kedai runcit. Iya, gitu. Okey. Tuh kan Om, orang maaf ya kalau yang jadi Iya. pembantu di Iya. sini kadang balik udah jadi bos. Ini jadi bos. Iya. Alhamdulillah doakan. Terus kalau Ibu balik ke Indo, apa yang kira-kira bakal Ibu kangenin dari Malaysia ini? Yang dirindu, iya. Iya. Kangen ya makan tose. Sebab majikannya itu mix kan. Jadi dia makan tose. Tak, tose itu ada banyak mi. Ya. Dia kuah apa? Dia ada yang kuah sardin, ada kuah apa? Putih itu kan. Apa tuh puri kah? Puri iya. kan. Oh, itu yang Ibu rindukan. Ibu Tak nak ya belajarlah. Rindu kawan, rindu majikan, semua rindulah sama anak-anak kalau sudah balik sana kan. Pasal di sini itu semua sudah macam family lah, sudah berapa tahun kan dia kecil sampai dia pun dah kerja. Saya yang jaga, mesti rindu dia orang. So, dia ada anak-anak yang sekarang ini sudah besar tu kan. Sudah kerja, saya punya yang saya jaga dari kecil sekarang, yang sekarang ini pun. Dia ada menghubungi ibu. Siapa itu? Anak-anak yang ibu jaga tu. Dulu tuh saya sudah lepas kontak kan. Yang ini, yang baru ini kan saya Yang 2 muda-muda. kali pun Okey. sama mate kan. Okey. So itulah, Sudah ada hubungi ibu. Yang dulu sudah tidak ada hubungi. tak ada. Okey. Yang ini oke, dia masih itulah masih Masih. saya jaga. Ibu activity Ibu kalau di Malaysia Iya, selama Ibu bercuti, ya. biasanya selain jalan-jalan apa Bu? Kalau selain jalan-jalan ya kalau kita ada macam apa itu ada ormas yang panggil itu pun kita pergilah. Okey. Aktif juga Ibu berarti ya di sini. Iya. Jadi bukan cuma ngurus rumah Enggak. orang tapi rumah negara sendiri juga Ibu. Kenal lah harus. Saya fikir ibu ni pandangan saya lah kan. Ibu saya fikir juga harus apa tadi komunitas tadi. Ya. Sebagai orang yang sudah 20 tahun, saya fikir Ya. ibu mesti contribute. Sebab secara peribadi walaupun saya orang Malaysia, tapi saya juga mahu pembantu rumah yang datang itu punya hubungan baik dengan majikan Ya. dan kemudian menyediakan khidmat yang bagus yang Ya. sepertinya. Ya. Kan, jadi saya fikir pengalaman yang ibu ada mungkin boleh mengurangkan ketegangan antara Malaysia Indonesia dan insiden-insiden pelecehan itu boleh kita minimalkan. Iya. Ya, Mi ada apa lagi yang Umi rasa penting? Aku merasa udah cukup Ya. karena aku udah terlalu speechless Om. Aku kadang-kadang bingung kayak bagaimana bisa ya ternyata perjuangan seorang orang tua ya Bu ya. Iya. Kadang-kadang suka denger yang cerita kayak gini Iya. buat memikirkan ulang, oh saya ke orang tua kayaknya suka menyebalkan kali ya, ternyata Iya. mencari uang tuh tidak semudah itu. Masa saya ini ya saya tambah ya. Masa saya buat kerja, saya panjat tangga, Ya. saya buat video call untuk anak saya, untuk kasih support supaya dia
gimana rasa ibu dia kerja sangat kuat, sangat keras, panjat tangga, cuci kipas, cuci ekon. Itu so saya tunjuk dia. So kamu kena belajar Sampai- kuat-kuat, belajar bagus-bagus supaya kamu ibu boleh bangga. Saya Okey. gitu. Siapa nama anaknya, Bu? Hani Atul Mahfudo, Hani, yang seorang lagi? Rido. Hani dan Rido mesti rasa bangga dapat Yang kedua Nila Novitasari. Hani dan Nila. Nila Novitasari. Rido dan Nila. Bukan. Hani sama Nila. Hani sama Nila. Hani sama Nila mesti rasa bangga kerana dapat ibu yang super power, Amin. yang kuat bekerja. Amin. Jadi kita rehat dulu sebelum kita sambung podcast ini. Teman-teman yang ada di luar sana, Mi, ya, jangan anggap siar Om Budi ini santai saja. Ada kalanya kita bicara serius. Tapi hari ini sangat luar biasa tetamu kita. Eva telah menyentuh hati dan perasaan saya tentang kerja kuat seorang ibu daripada Indonesia yang merantau, yang menjadi pembantu rumah dan akhirnya mendapat pengiktirafan antara pembantu rumah terbaik di tempat yang beliau kerja. Ibu ada kata-kata akhir, Bu? Kata-kata saya untuk kawan-kawan semua yang mau datang ke Malaysia, Ya. saya mohon cari ke laman web yang sudah tertera, yang resmi, supaya sampai di Malaysia nggak kena bully atau kena siksa atau dera gitu. Itulah pesan saya. Mi, ada apa-apa? Mungkin lebih ke arah aku tambahin itu kalau di Indonesia nanti sebelum berangkat ke sini boleh dicek dulu semua di website yang ada di BP2MI. Okey. Siapa tahu kita bisa melihat mana agen yang mempunyai sertifikasi atau izin beroperasi di Indonesia gitu sih. Om. Itu yang penting, ya. Itu yang penting. Mi, minggu ni kita tak sempat nak baca komen yang sebegitu banyak dalam review yang lepas. Ramai juga peminat-peminat Walid ini. Nomi, Eva, Ya. ya diam tak diam sudah hampir 1 jam Ya, kita nggak terasa ya bersiaran. Pak ya. Ya, rata-rata. Kawan-kawan di luar sana, jangan kita anggap siar Om Budi ini santai saja. Mi, ya. Hari ini kita bawakan kisah motivasi, terinspirasi bagaimana seorang ibu meninggalkan keluarga, hanya berpendidikan sekolah dasar saja, sekolah rendah, kemudian terus ke Malaysia menjadi pembantu rumah, akhirnya cuba mengubah nasib keluarganya. Ibu ada, mungkin ada pesanan untuk pembantu rumah lain. Iya, saya ada pesan sama kawan-kawan saya yang sudah bekerja sebagai pembantu rumah, yang sudah duduk di rumah majikan. Kalau memang kalian dapat cuti, jangan terpengaruh sama omongan kawan-kawan di luar sana. Okey. Kalau misal kata di rumah majikan itu gaji 1.500, Okey. betul tak Pak? Sudah gaji 1.500 itu kan utuh, semua ditanggung majikan. Okey. So gaji itu bersih. Makan lagi. kan? Iya, makan itu bersih. Ya. Kalau kadang ada kawan, oh Mbak, di sana gaji ada, gaji 2.000, kamu mau ke? Saya sarankan sama kawan-kawan yang sudah terpengaruh kawan macam itu, jangan dipercaya. Kalau sampai kejadian macam itu, oke, di sana di luar gaji 2.000. Okey. Misal kata masih sewa bilik, Okey. satu, makan, transport, semua kan habis Pak. So nanti keluarga, family yang di kampung dapat apa? Okey. Betul tak? Itulah pesan saya, jangan ikut omongan kawan, terpengaruh omongan kawan yang di luar sana. Mi, ada apa-apa lain? Aku nggak ada banyak hal yang bisa disampaikan kecuali terima kasih banyak Ibu sudah datang ke podcast ini menceritakan pengalaman Ya. Ya. dan mungkin pesan Ibu itu harus didengar ya buat teman-teman sesama bukan cuma sesama pembantu tapi sesama orang Indonesia di sini Iya, iya. agar lebih bisa berkalkulasi secara pengeluaran. Kita Gitu. juga, Fa, tidak mau hubungan Malaysia-Indonesia tegang. Iya, Dan betul memang Pak. banyak kisah Ya. pembantu rumah, tapi Alhamdulillah Eva dapat majikan yang baik Ya, dan amin. terus menjaga Eva dengan baik. Jadi Ya, pesan amin. terakhir itu, Fa, minta kita Oke.
Jangan lupa like, follow, subscribe, Komen. share Om Budi. Ya, terima kasih Di sinilah semula. channelnya. Jumpa lagi dalam edisi yang akan datang. Bye.